Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya Ida dari Imaji, Inti Mata Jiwa, LSM yang bergerak di bidang kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri di Gunung Kidul. Hari ini seperti biasa setiap hari Minggu, Imaji akan membincangkan topik-topik seputar kesehatan jiwa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Mas Wahyu Widayat. Beliau adalah salah satu aktivis Imaji. Tentu teman-teman penasaran apakah itu Imaji ya. Dan apa saja sudah dikerjakan. Saya tidak akan berlama-lama, segera saja saya akan hubungi sahabat saya Mas Wahyu Widayat. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat malam untuk semua yang sudah bergabung. Bagaimana hari Minggu ini? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat ya. Dan jangan lupa taat protokol kesehatan karena si COVID belum menghilang ya. Baik, langsung saja nih saya akan undang Mas Wahyu Widayat ya. Oke. Teman-teman, mungkin yang bukan warga Gunung Kidul bertanya-tanya ya. Kenapa sih ada sekumpulan orang yang kemudian interest bergerak di bidang kesehatan jiwa? Ya, kami ini adalah beragam latar belakang dan memiliki cerita di balik cerita. Halo Mas Wahyu, selamat malam. Halo, Mbak Ida. Waduh, lama banget kita nggak ketemu ya. Gara-gara pandemik ya. Saya itu ngarep banget kapan ya bisa difoto sama Mas Wahyu gitu ya. Apa saya kurang fotogenik gitu, jadi nggak bisa difoto, tidak masuk dalam kriteria model. Orang fotogenik, Mbak Ida. Oh, fotogenik ya, makasih. Tapi janji loh ya, kapan-kapan saya difoto. Iya. Ya. Oke, Mas Wahyu. Teman-teman, kita akan berbincang dalam satu topik yang sangat menarik ya, teman-teman ya. Kita akan menggali pengalaman Mas Wahyu tentang kebermanaan ya. Semua orang dilahirkan itu pasti Tuhan punya maksud ya, Mas Wahyu ya. Tidak ada yang dilahirkan tanpa kebermanaan atau sia-sia. Kalaupun kadang-kadang orang merasa sedih, merasa putus asa untuk apa saya hidup, ya barangkali ini adalah persoalan persepsi. Nah, Mas Wahyu nih orang yang menurut saya unik. Dia itu sudah menjelajah kemana-mana. Ternyata ya Bali Deso gitu ya. Bali Deso ya. Oke, saya pengen tahu bagaimana perjalanan karir Mas Wahyu ya sebelum akhirnya bergabung di Imaji bersama kawan-kawan. Gimana nih ceritanya? Iya, terima kasih Mbak Ida. Saya dilahirkan di Jogja, kemudian sekolah saya selesaikan di Jogja, mulai di sekolah dasar sampai dengan kuliah. Lalu sejak awal kuliah memang saya sudah mulai bekerja. Saya menjadi seorang jurnalis untuk sebuah majalah di Jogja, tapi juga menjadi koresponden untuk majalah di Jakarta. Selain itu juga menjadi ya belajar menulis lah ya, belajar menulis di harian di Jogja waktu itu. Kemudian bergabung di sebuah lembaga bidang audiovisual, meskipun tugas saya di sana adalah seorang pekerja lapangan atau pendamping anak. Jadi memang awalnya saya berkenalan dengan dunia sosial, dunia humaniora, begitu, justru dengan anak-anak dan perempuan, terutama ibu-ibu ya. Saya menjadi pendamping anak di Surabaya cukup lama.
Kemudian setelah menjadi dalam rangka menjadi pendamping anak itu kemudian sering pergi ke beberapa daerah di pelosok di Indonesia sampai di Kupang, Bima, Sumbawa, di Aceh juga, di Kalimantan, di Sulawesi waktu itu. Kemudian selesai menjadi seorang pendamping anak, memang terlibat sedikit di NGO asing, begitu. Di NGO asing, bidangnya tidak jauh beda juga dalam hal pemberdayaan masyarakat, terutama anak dan perempuan. Lama-lama pengalaman ini kemudian cukup membentuk, cukup mempengaruhi karena dua karakter maksud saya anak dan perempuan itulah yang dalam tanda kutip selalu menjadi korban dalam setiap peristiwa, entah itu kekerasan, perubahan sosial, itu mereka yang paling merasakan, gitu ya. Kemudian setelah itu sampai 2004 saya masih di bidang itu, kurang lebih di bidang itu. Kemudian ke Papua. Di Papua saya bekerja di sebuah perusahaan tambang. Di perusahaan tambang tahun-tahun awal saya bekerja di bidang leadership and development, mendampingi mahasiswa yang baru lulus untuk memberikan pengembangan kepemimpinan, pengembangan perilaku kepemimpinan, terutama memang untuk anak-anak muda Papua. Nah, itu saya jalani kurang lebih 7 tahun Papua. Kemudian saya pindah ke departemen, masih di perusahaan yang sama, menjadi seorang penasehat teknis, meskipun di bidang sosial ya, tapi ada istilah, memang ada posisi atau jabatan technical advisor, memberikan memberi saran-saran terkait pengembangan masyarakat. Nah, pengembangan masyarakat di sini konteksnya adalah non karyawan, jadi suku-suku yang berada di sekitar tambang di mana saya berada. Dan kemudian itu selesai, ya bukan selesai, tetapi ketika ada penawaran untuk mengambil pensiun dini begitu ya, itu kemudian saya manfaatkan. Ya, saya kira pengaruh dari anak dan perempuan, mendampingi anak dan perempuan itu akhirnya kembali ke diri saya sendiri, bahwa saya kemana-mana, pergi kemana-mana, mendampingi, mengembangkan orang lain, pada titik tertentu terpikir, nah saya mendampingi anak dan istri kapan? Lalu akhirnya saya putuskan kembali. Kebetulan istri saya asli Gunung Kidul, ya saya tidak masalah mau berada atau tinggal atau menetap dimanapun, buat saya tidak masalah. Akhirnya ya kembali ke Gunung Kidul hingga hari ini. Jadi 2017 saya dari Papua pulang ke Gunung Kidul. Itulah kurang lebih gambaran sekilas tentang perjalanan karir saya. Ya banyak suka duka, tapi yang menurut saya membentuk Mbak Ida ya. Begitu Mbak Ida. Kayaknya suaranya hilang nih Mas Wahyu ya. Oh enggak. Hilang. Apakah ada kendala sinyal? Iya, kayaknya putus-putus. Ya. Menarik sekali perjalanan hidup Mas Wahyu ya. Kalau diawali dari seorang jurnalis, bahkan kemudian menjadi CEO ya. Tapi tidak jauh-jauh dari dunia perempuan dan anak. Saya yakin ini mengasah sekali kepekaan sosialnya Mas Wahyu. Ada nggak satu momentum di dalam hidup Mas Wahyu bahwa saya harus tetap mengabdi untuk kemanusiaan? Karena saya pikir tidak banyak loh orang yang mau membagi dirinya untuk kemanusiaan.
Apalagi kalau saya lihat dari ceritanya Mas Wahyu, sebenarnya Mas Wahyu sudah punya posisi yang menurut saya sudah sangat stabil gitu ya. Tapi kenapa Hmm. harus berpetualang ke sana kemari? Pasti ada satu apa ya, spirit atau nilai-nilai yang Mas Wahyu bawa dalam perjuangan itu. Kenapa tuh Mas? Ya, saya kira ini juga punya pengaruh dari keluarga ya, Mbak Ida ya. Mhm, Keluarga saya itu hampir tidak ada orang kantoran murni, semua pekerja mhm, sosial. mhm, Semua pekerja sosial bekerja di sebuah lembaga sosial ataupun di komunitas sosial. Itu adik saya misalnya bekerja di rumah sakit, kemudian adik saya yang lain ada yang bekerja di lembaga pendidikan, ada yang bekerja di pemerintahan gitu ya. Tapi lebih banyak memang akhirnya pengembangan diri saya terarah pada dunia sosial. Ya selain karena pengalaman itu tadi, memang secara langsung melihat situasi di lapangan itu sungguh-sungguh berbeda dengan apa yang barangkali secara studi pernah kita pelajari gitu ya. Pengalaman-pengalaman bertemu dengan orang yang secara status, secara ekonomi itu jauh di bawah kita atau setidaknya lebih rendah di bawah kita, itu akhirnya membentuk juga. Contoh kasus, saya pernah mengalami di Surabaya misalnya dalam sebuah keluarga di mana rumahnya tidak lebih dari 4x4. Luas rumahnya itu tidak lebih dari 4x4, itu dihuni oleh 12 orang. wow. Itu saya mengalami sendiri di lapangan. Pak ayahnya seorang pengayuh becak, punya seorang buruh gendong, lalu di situ masih ada adik dari ayahnya, adik dari ibunya tinggal di situ. Bagaimana saya waktu itu terpikir secara spontan berpikir bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka bisa berbagi pengalaman kalau memang suasananya seperti ini. Lalu muncul juga bagaimana apa yang bisa saya bantu gitu ya. Dan hal-hal pengalaman-pengalaman kecil semacam itulah akhirnya membentuk. Lalu refleksi saya selalu terpikir apa sih peran saya dalam situasi semacam ini? Apa yang bisa saya bantu gitu ya? Mhm, Apa yang bisa saya lakukan orang lain? Tentu bahwa kapasitas saya juga terbatas, kemampuan saya terbatas dalam hal apapun, saya punya keterbatasan. Bahwa saya membuka diri terlibat bersama orang lain, menurut saya secara pribadi itu hal yang diperlukan ya, diperlukan. Dan banyak pengalaman, entah itu di Surabaya, entah itu sekalipun eh, di Papua misalnya, ketika saya belanja di minimarket gitu, saya belanja juga nggak banyak-banyak, paling beli pasta gigi atau beli kebutuhan sehari-hari. Lalu ada seorang mama-mama yang membawa 2 tas resep besar begitu, dia barusan dapat uang banyak barangkali karena dia seorang pendulang. Lalu dia pegang saya, kakak bisa bantu? Ah, bantu apa mama? Lalu dia duduk di lantai. Saya pun ikut duduk di lantai. Lalu mama itu mengeluarkan satu persatu belanjaannya. Kakak, apakah ini untuk membersihkan rambut? Yang dikeluarkan adalah mhm, sabun cuci. Aku bilang, oh bukan mama, bukan. Ini untuk mencuci baju. Lalu dia keluarkan lagi. Apakah itu membersihkan gigi? Bukan. Ini bukan untuk membersihkan gigi, ini untuk kulit, lotion. Dia membeli lotion. Dan hampir semua barang yang dia beli itu dikeluarkan. Dan itu saya alami bukan di tahun di bawah 70, tapi itu saya temui tahun 2007. Apa artinya dari pengalaman itu? Lalu saya terpikir, ada apa?
dengan perkembangan, dengan perubahan sosial yang ada di tempat ini. Lalu muncullah kemudian semangat untuk mengedukasi orang lain. Akhirnya dunia keguruan ya, meskipun saya bukan seorang guru sekolah formal, itulah yang jalan kemudian menjadi seorang fasilitator pelatihan, menjadi bergabung dengan Imaji sekalipun. Bagi saya itu juga tugas kependidikan, tugas mengedukasi, dan itu tidak ada istilah pensiun. Bagi saya tidak ada istilah pensiun selama nafas ini masih udara masih masuk dan keluar dari tubuh saya, ya itulah yang harus saya lakukan untuk orang lain, siapapun itu ya. Saya kira itu Mbak Ida, kurang lebih ininya gambarnya. Banyak pengalaman yang kadang juga bisa bikin saya menangis juga, gitu ya. Kadang bisa bikin saya menangis. Oke. Ya, kurang lebih begitu Mbak Ida. Ya, saya bisa bayangkan Mas Wahyu ini kaya sekali dengan pengalaman batin karena melihat banyak sisi-sisi kehidupan yang mungkin untuk masyarakat yang di kota gitu ya, atau masyarakat pada umumnya tuh nggak kepikir gitu ya, dan itu kemudian mengasah kepekaan sosial dan membawa kegelisahan tersendiri bahwa saya harus berbuat untuk orang lain. Oke. Mungkin kita juga perlu tahu juga ya motivasinya nih ya. Ketika Mas Wahyu sudah kembali ke Gunung Kidul, nampaknya jiwa kepekaan sosial itu nggak bisa hilang begitu saja. Apa yang mendasari Mas Wahyu kemudian tertarik untuk bergabung dengan Imaji? Dan bisakah diceritakan Imaji itu apa, kegiatannya apa, dan apa sih yang kepingin diraih gitu ya? Karena kebetulan saya juga anggota Imaji ya. Biasanya tuh kalau orang berkegiatan ya pada umumnya ya kita semua nggak munafik lah. Kadang-kadang kita juga cari keuntungan. Tapi Imaji ini lembaga independen, nggak ada yang membiayai gitu ya. Juga nggak dapat ya kita juga bukan lembaga profit gitu ya. Tapi kenapa Mas Wahyu mau gitu loh? Bukankah selama ini ya meskipun mungkin di pelosok pasti sudah punya posisi yang cukup stabil lah secara finansial. Gimana tuh Mas? Ya, saya bergabung di Imaji awalnya memang kenal dengan Mas Joko ya. Meskipun waktu itu belum lama, tapi hanya saling melempar komentar di Facebook gitu ya. Dan memang saya secara pribadi juga merasa punya chemistry begitu ya, karena Mas Joko juga punya background gitu ya. Lalu bulan Maret, seingat saya, bulan Maret 2017 saya ditelepon Mas Joko, Mas Wahyu bergabung dengan Imaji, sedia bidang apa Mas? Kesehatan jiwa, kesehatan mental. Entah kenapa, saya kok mengatakan ya. Nggak mikir ya, nggak pakai mikir ya. Tidak mikir, saya tidak auto aja kayaknya Mbak Ida. Auto mengatakan ya. Saya lalu setelah itu justru baru mikir, kok saya mengatakan iya ya. Saya nggak menanyakan gajinya enggak misalnya. Saya mengatakan ya, saya baru pikir itu dibayar enggak ya lembaga itu ya. Lembaga itu berbadan hukum enggak? Gitu ya. Akhirnya kemudian nggak lama kemudian dikontak lagi Mas Joko, Mas tanggal sekian notaris tanda tangan. Dah tanda tangan notaris. Oh, oke. Artinya ini orang yang mengajak saya ini serius dan well prepared. Buat saya itu penting gitu ya. Buat saya pribadi itu penting. Persiapan itu penting sekali dalam konteks hal seperti ini karena bagaimana kita bisa membantu orang lain dalam apalagi bidangnya itu kesehatan jiwa, kita sendiri nggak siap mental, Mbak Ida. Ya. Kan itu kita butuh itu ya, kita butuh itu. Terus terang kalau kemudian harus ditanyakan apa, honornya apa, saya belum pernah menerima kok. Dan sejak awal
bergabung dengan Imaji gitu. Buat saya Imaji itu seperti apa? Apa ya? Saya mengistilahkan tidak bisa diibaratkan sebagai sebuah benda, tetapi Imaji itu menjadi tempat refleksi buat saya, refleksi pribadi saya tentang komitmen, tentang kepedulian saya terhadap orang lain. Tetapi sekaligus juga menjadi praksis tempat saya belajar, berlatih untuk mempraktekkan bentuk kepedulian seperti apa. Saya terus terang boleh dikata di antara anggota Imaji yang lain, saya tidak kaya pengalaman dalam bidang kesehatan jiwa ya, jauh. Mbak Ida itu memang bidangnya Mbak Ida. Teman lain Mas Wagi misalnya selain punya pengalaman pribadi, punya komitmen yang luar biasa. Nah, saya baru kali ini kemudian ambiar gitu ya, ambiar. Tetapi saya menikmati sungguh bahwa inilah sebuah persahabatan. Gitu. Persahabatan itu bukan hanya untuk kita kangen-kangenan meromantisir situasi, tidak. Tapi bahwa ada sesuatu yang dilakukan produktif untuk orang lain. Gitu. Kalau persahabatan itu tarafnya hanya untuk romantis, pergi ke sana ke sini, makan bersama, foto-foto, selfie, ya itu sudah bukan masanya juga bagi saya ya. Itu karena saya juga kalau difoto jelek wajah saya, nggak jelek hitam. Tetapi menyenangkan bahwa dengan teman Imaji itu menyenangkan. Kita barangkali secara intensitas komunikasi kurang, telepon by telepon kurang. Tetapi bahwa ikatan batin itu saya pribadi merasakan. Saya jarang berkomunikasi dengan Mbak Ida, tapi saya trust dengan apa yang dilakukan Mbak Ida. Juga dengan teman-teman Imaji yang lain. Nah, kalau kemudian menyinggung refleksi atau spirit, ya saya sederhana saja kok. Saya hanya apa istilahnya, ya ini tugas saya sebagai manusia yang normal, manusia yang wajar, bahwa saya hidup di dunia itu ya untuk diri saya sendiri, untuk orang lain. Saya tidak bisa kemudian mengalahkan yang satu demi memperjuangkan yang lain. Saya merasa nggak sanggup untuk itu Mbak Ida kurang lebih. Ada lagi ya yang belum terjawab. Saya selalu yakin ya Mas Wahyu, memang orang itu akan dipertemukan Allah dengan orang-orang yang sefrekuensi. Teman-teman di Imaji ini memang berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda, cerita yang berbeda-beda. Tapi entah kenapa ketika kita sudah dalam Imaji itu, rasanya sekat itu tidak ada gitu ya. Saya sendiri ketika berada di Imaji, saya mencoba betul menjadi Ida ya. Jadi mungkin tidak gampang juga buat saya karena predikat psikiater, dokter itu sudah melekat. Tapi di sini saya benar-benar menjadi bagian dari teman-teman. Kalaupun saya ya memang itu bidang saya, jadi wajar lah kalau saya mungkin lebih tahu karena saya juga sekolah di bidang itu. Tetapi saya justru melihat teman-teman ini yang luar biasa karena tidak memiliki latar belakang secara akademis terkait dengan kesehatan jiwa, tetapi memiliki spirit yang luar biasa dan itu membuat saya jadi malu gitu. Bayangkan mereka yang tidak secara akademis di bidang kesehatan jiwa, tapi mereka mau peduli. Masa saya yang seperti ini tidak mau berbuat menjadi bagian dari mereka. Mas Wahyu, saya mendapatkan banyak sekali spirit dari obrolan kita kali ini. Kita akan bagi obrolan kita menjadi 2 sesi. Ini adalah sesi yang pertama. Kita memang ingin kupas perjalanan hidup Mas Wahyu dan cara pandang Mas Wahyu. Dan nanti di sesi yang kedua kita akan membahas pengalaman-pengalaman menarik selama Mas Wahyu mendampingi teman-teman PKH, teman-teman penyintas ya, yang terkait dengan kesehatan mental dan juga isu-isu bunuh diri. Dari diskusi kita ini ada beberapa hal yang mungkin bisa saya simpulkan bahwa memang setiap orang itu memiliki perjalanan hidup yang unik
Dan dalam proses perjalanan hidup itu ternyata ada pembelajaran-pembelajaran yang didapat dan itu bisa mengasah kepekaan sosial kita. Dan kemudian ada sesuatu yang memang betul-betul tidak bisa kita create, adalah sesuatu yang sifatnya panggilan tentang bagaimana kita mempunyai kepekaan sosial, bagaimana kemudian kita ingin hidup kita ini menjadi lebih bermanfaat. Dan ini pas sekali dengan judul kita, ada dan bermakna. Teman-teman, apapun yang teman-teman rasakan hari ini, mungkin hopeless, mungkin jobless, atau mungkin sendiri, untuk apa saya hidup? Yakin teman-teman, kita ini istimewa. Kita hidup ini untuk bermakna. Dan jangan pernah menyerah. Terima kasih teman-teman. Saya Ida dan Mas Wahyu dari Imaji. Sampai ketemu di sesi yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sambung lagi.